Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di channel Ring Sentono BF Sukoharjo, channel yang mengupas, yang mengulik berkaitan dengan dunia ternak, tentunya pada murai batu ya, dan tentunya juga yang mengulas tentang dunia perkicauan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tema yang ditanyakan oleh teman-teman, yang ditanyakan dari komentar TikTok, di TikToknya Ring Sentono BF, juga di YouTube-nya kemarin. Nah, ada seseorang yang bertanya, akunnya kemarin lupa namanya siapa ya. Bang, coba cerita sedikit dong mengenai tips atau triks bagi pemula atau bagi peternak pemula murai batu, nah semacam itu. Nah di sini kalau saya pribadi, saya juga pemula di dunia ternak murai batu. Jadi di sini saya sharing dan memberi informasi yang berkaitan dengan pengalaman saya ya. Jadi ada orang yang bertanya tentang pengalaman tips dan triknya beternak murai batu ala Sentono BF itu bagaimana, nah gitu. Oke, jadi sebenarnya cukup simpel dalam arti yang saya alami selama ini ya. Yang saya alami pertama itu, yang terpenting ada beberapa poin sih ya, tapi tolong jangan di skip video ini, kalau bisa ditonton sampai selesai karena ada beberapa poin yang mungkin nanti ada di video ini, dan jangan sampai di skip, nanti ada yang kelewatan semacam itu. Oke, jadi kita kembali lagi ya, membahas tentang tema tips dan trik kita membuka atau belajar ternak dari awal itu bagaimana. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng serta komen. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama itu, poin yang pertama mengenai tips saya atau tips saya beternak murai batu agar yang pertama itu cepat produk dulu. Nah, itu. Oke, yang pertama kita pemilihan indukan. Kalau saya dulu ada dua ya, Yang pertama dari pastol dan pastol, dan yang kedua itu dari dulu beli indukan tapi dipisah, antara jantan beli sendiri, betinanya beli sendiri, jadi pisah. Nah, yang pastol itu saya beli dari anakan, jadi dia atau murai batu tersebut saya beli dari anakan yang sudah sepasang. Nah, itu saya kasihkan di kandang tangkaran itu dari sejak dia kecil, dari sejak dia mandiri. Nah, sampai alhamdulillah sampai umur kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan. Nah, itu mulailah si burung yang pastol tadi mulai bertelur. Nah, tapi yang pertama telur 2 itu zong. Nah, dia bertelur 2 tapi zong. Nah, itu. Dan telur selanjutnya dia nelur 3 tapi yang jadi cuma 1. Itu telur periode 2. Nah, jadi intinya kalau tips saya yang pertama, kalau pastol itu kita beli dari anakan yang dipasangkan dari sejak mandiri, jadi kita tidak penjodohan. Nah, itu dari poin pertama, kita harus memilih indukan. Nah, otomatis kita juga memilih indukan itu dari terah yang bagus. Nah, dari mungkin jantannya dulu, ayahnya atau bapaknya jantannya dulu itu yang terah juara di lapangan, dan betinya yang factor atau bagaimana, jadi kita harus memilih hal tersebut. Oke. Terus yang kedua, indukan yang saya pitil ya, kalau arti di sini saya petil antara
jantan beli sendiri, betina beli sendiri. Nah, jantannya itu saya mudah hutan. Saya mudah hutan dan tidak ada ringnya. Itu. Nah, jadi mudah hutan itu yang jantan itu fighter, emang fighter sih. Terus yang betinanya itu juga fighter. Awal mula pertama saat penjodohan itu agak susah karena sama-sama fighter, jadi harus diturunkan birahinya. Nah, nanti seperti video-video yang saya pernah upload bisa dicek nanti bagaimana menangani atau indukan yang super birahi, nah, supaya tidak menjadikan KDRT. Tuh. Nah, itu selama itu sudah jodoh. Nah ya, sudah jodoh dari proses dari proses penjodohan itu sudah jodoh. Nelur pertama sama, yang pertama zong, yang kedua zong, baru yang ketiga kali. Yang ketiga kali itu nelur dua, netes satu. Nah itu, dan sampai sekarang itu ya. Dan trik-trik untuk penjodohan, trik-trik untuk menurunkan birahi, menaikkan birahi juga ada di video-video saya sebelum-sebelumnya. Jadi nanti teman-teman atau dulur-dulur semuanya bisa melihat video-video saya sebelum-sebelumnya itu. Oke, jadi kita hari ini kita fokuskan dengan tema tips dan triknya untuk beternak murai batu di pemula itu. Yang kedua itu kalau penjodohan, kalau indukan sudah, yang kedua masalah kandang ternak. Oke, kandang ternak yang terpenting itu nggak usah besar-besar, nggak apa-apa kalau tidak ada tempat, tapi kalau ada tempatnya besar lebih baik. Dan ukuran kandang sendiri itu sudah saya upload juga di video, jadi nanti teman-teman juga bisa mengecek video bagaimana ukuran kandang yang bagus, ukuran kandang yang membuat indukan murai batu itu nyaman. Nah itu ada di video saya gitu ya. Yang terpenting, poin pertama itu indukan, yang kedua kandang. Nah, ukuran kandang, terus udara yang di dalam kandang itu bagaimana, sinar matahari yang di dalam kandang itu bagaimana, terus tempat mandinya, terus isi kandangnya itu harus diberikan tempat apa aja, tempat pakannya apa aja. Intinya burung itu supaya nyaman di kandang. Dan tidak lupa permasalahan di glodok. Nah, di poin kedua masalah kandang tadi, usahakan di dalam glodok itu di dalam kandang itu dikasih lebih dari satu glodok. Misalkan satu kandang itu diberi 2 atau 3 glodok. Nah, mungkin glodok yang pertama itu dari kayu itu ya, yang bulat itu. Yang kedua dari bambu, atau yang ketiga boleh dari kelapa atau box kotak itu buatan sendiri, itu nggak masalah itu ya. Terus poin yang ketiga, kandang lagi. Di dalam kandang itu usahakan disemprot dulu anti semut. Awal mula kita pembuatan kandang sebelum memasukkan indukan, usahakan di sekitaran kandang itu steril. Kalau di tempat saya kandangnya kan tertutup gitu, jadi usahakan di dalam kandang itu disemprot dengan obat pengusir semut, atau supaya semut itu tidak hadir, entah itu semut, entah itu serangga, dan pengganggu atau predator yang lainnya. Dan untuk obat pengusir semut sudah saya buatkan video sebelumnya juga, nanti teman-teman juga bisa cek ya, itu bagaimana. Terus proses penyemprotannya itu berapa bulan sekali sudah saya bahas di video sebelumnya tuh. Oke, terus poin keempat itu adalah, sebenarnya itu poin yang pertama, mohon maaf, jadi niat kita dalam beternak, hobi kita senang dulu. Nah, kita senang dalam dunia kicau, kita tidak ibarat kita jijik dalam bersih kotorannya, terus kita tidak risih dengan kotoran-kotoran yang di kandang, itu jangan. Intinya kita hobi dulu, senang di dunia kicau, senang di dunia ternak, itu intinya niat dulu ya. Nah terus poin-poin yang selanjutnya, misalkan burung sudah, terus kandang sudah,
terus mengatasi kandangnya sudah, terus untuk menaikkan birahi menurunkan birahinya sudah, sistem penjodohan sudah. Nah, yang selanjutnya, poin selanjutnya itu masalah nanti kalau sudah burung itu sudah produksi. Nah, dia sudah nelor. Nah, nelornya itu isi atau enggak. Nah, telur burung sudah menelor itu 7-8 hari sudah bisa dilihat itu zong atau tidak. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita senter 7 hari itu. Senter dari pakai HP itu ya. Misalkan telur itu terlihat bening atau kuning, nggak ada bercak-bercak merah, itu berarti zong. Nah, itu usia 7-8 hari. Itu kalau 8 hari itu udah ada serat-seratnya merah, bintik-bintik merah, berarti itu isi. Itu bertelur itu kita bisa cek, dan setiap bertelur pertama atau bertelur pertama itu kalau saya sendiri saya tulis agar apa, nanti tidak lupa saat kapan nanti menetasnya, karena telur menetas itu 13-14 hari. Nah, itu tapi kita lihat dari 7-8 hari tadi kan kita sudah bisa lihat itu dalam kandang kan tadi udah. Yang penting tentang kandang itu kelembapan juga, udara, terus sinar matahari masuk atau enggak. Nah, terus yang ketiga tentang minuman yang ada di dalam kandang air tempat mandi itu juga sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Masalah kita mengenai bagaimana sih kok bisa telurnya zong, itu sudah ada. Itu permasalahannya di mana. Nah, itu. Terus air itu kan penting. Air juga penting, tentang isi air, kandungan air yang mempunyai banyak mineral itu penting banget. Nah, itu. Nah, terus itu sudah kalau masalah bertelur sudah. Burung itu kalau sudah menetas. Nah, kalau sudah menetas anakan itu kapan panennya? Nah, kalau saya panen itu usia dari 6-7 hari. Karena apa? Usia trotol di usia tersebut dia sudah ibaratnya sudah kuat kita ambil. Karena kalau di bawah itu bulunya juga belum ada, terus tingkat ketahanan tubuhnya si trotol itu juga belum ada, belum kuat, jadi kita nanti malah riskan. Lebih baik itu diambil di usia 7 hari, dan supaya kita memasang ring itu juga supaya mudah pemasangan ring. Nah, bagaimana pemasangan ringnya? Sudah ada juga di video sebelumnya, jadi nanti teman-teman bisa scroll video-video saya yang sudah saya upload, bisa dipahami. Tapi mohon maaf dari penyampaian saya yang nanti kosakata yang kurang, kalimat yang kurang, saya mohon maaf gitu. Nah, permasalahan di trotol sudah. Terus misalkan kita sibuk kerja dan lain-lain, bagaimana cara mengatasinya? Juga sama, kemarin juga sudah saya upload videonya ya. Tenang, video saya itu durasinya tidak panjang-panjang, jadi teman-teman bisa mendengarkan sambil makani burung di kandang. Tidak usah melihat video saya nggak apa-apa, tapi mendengarkan suara saya itu juga bisa itu ya. Nah, permasalahan itu tipsnya. Yang terpenting itu kalau sudah berhasil, tetap jaga kualitas burung murai kita, jaga kualitas harga kita, jaga kualitas harga trotolan, jaga kualitas trotolan kita gitu. Supaya apa? Supaya burung itu harganya tidak semacam ini. Karena apa? Harga burung murai yang turun di waktu-waktu saat ini itu adalah suatu permainan mungkin ya. Dari sisi lain kan banyak kenapa bisa turun. Nah, itu kita bisa menanggulangi dari diri kita dulu, dari peternakan kita dulu. Nah, bagaimana? Kalau nggak laku ya sudah, kita besarkan sampai besar, itu aja. Nah, kita openi lah ibaratnya gitu. Nah, terus triks yang selanjutnya mengenai nanti bagaimana kalau burung itu mengalami egg bedding. Nah, itu juga sudah saya share di video sebelumnya, mengatasi egg bedding, terus mengatasi indukan itu bertengkar, saling intinya bertengkar. Terus
bagaimana menangani cindilan itu dibuang. Nah, itu sudah saya sudah saya sharekan di video-video sebelumnya. Jadi kalau saya sharekan di video ini nanti malah teman-teman kepanjangan mendengarkan gitu. Jadi tips dan triknya itu. Terus apalagi ya, masalah pakan juga sudah saya share sih, bagaimana pakan jangkriknya, terus bagaimana mengoptimalkan nanti kalau sudah bertelur dan lebih dari 3. Nah, kemarin sudah saya buktikan, dulu telurnya 3. Nah, sekarang bisa 4 dan netes semua. Itu alhamdulillah, itu juga sudah saya share. Itu tipsnya itu ya. Terus apalagi mengenai saya juga sebagai pemula ini, jadi kita masih saling belajar. Saya juga masih banyak belajar di dunia peternakan ini. Nanti kendala-kendala di dunia peternakan itu banyak banget. Jadi teman-teman harus intinya harus kuat untuk menjadi peternak, karena kendala-kendala itu yang luar biasa. Dari segi pakannya yang harganya gini-gini naik, terus misalkan sudah bertelur zong. Nah, saya zong itu sampai 10 kali juga pernah untuk indukan yang baru-baru ini. Itu dari 11 kandang itu ada yang zong sampai 10 kali, tapi nggak masalah. Nah, terus untuk selanjutnya mengenai tips selanjutnya itu mengenai apa ya, kayaknya sudah sih sebenarnya, cuma itu yang penting niat. Kita niat beternak, kita menyiapkan tempat kandang yang nyaman. Kalau kita nggak punya tempat yang luas, kita cukup menggunakan tempat yang minimalis. Punya saya juga minimalis kandangnya, dan ukurannya juga kecil. Sudah saya bahas juga itu di videonya. Ukuran lebarnya cuma 80, tingginya cuma 210 cm. Terus lebarnya 150 ya, pokoknya ukuran dari RGC atau apa itu namanya, tripek, ukuran tripek saja itu. RAM-nya bagaimana itu ya. Terus apalagi, mungkin itu sih pengalaman saya yang selama ini saya lakukan mengenai beternak murai batu. Jadi sampai gagalnya berapa kali, terus sampai zongnya berapa kali, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai aktif produk itu seperti itu. Saya tidak menggunakan vitamin atau bahan-bahan kimia. Itu hanya menggunakan herbal dari racian saya sendiri. Kenapa bisa semacam itu? Tidak menggunakan vitamin, jelas itu. Pengen tahu nanti kan bisa scroll video tadi ya. Oke, mungkin singkat saja sih, nanti daripada teman-teman mendengarkan cukup panjang lebar dan tidak masuk dalam tidak didengarkan, daripada itu mending video singkat tapi intinya saja gitu ya. Nah, itu dulu. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lain di bab permasalahan peternak burung, permasalahan di dunia kicau, tentunya di murai batu, nanti bisa komen atau bisa WA di sini, bisa WA ini. Saya insya Allah kalau longgar pasti menjawab, atau telepon juga lebih baik. Kalau telepon nanti setelah maghrib ke sana, malam ya, maghrib sampai malam itu insya Allah nanti saya longgar. Tapi kalau siang saya juga masih gridik, saya masih kerja di tempat orang, jadi kalau siang tidak bisa menjawab. Paling mungkin kalau WA tak jawab nanti setengah jam atau 1 jam kemudian gitu. Oke ya, gitu aja. Dan tetap dukung channel saya terus, saya mohon dukungannya channel saya terus supaya channel saya lebih berkembang ke depannya dan bisa sharing-sharing ke teman-teman semuanya ya. Nanti permasalahan murai batu kita sharing bareng-bareng gitu. Pesan saya di sini itu tadi, jaga kualitas trotolan kita, jaga kualitas harga burung trotolan kita. Terus salam lestari, salam ternak sampai mana, jangan putus asa itu ya, jangan putus asa. Dan salam dari Sentono Sukoharjo. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.